Tuhan sebelum memulai pelajaran maka kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Hari ini
yang menjelajah jauh. Ia membaca tentang perempuan di Eropa yang bersekolah, bekerja, dan menulis. Buku-buku ini lahir dari kesadaran perempuan Indonesia pun harus berpendidikan. Sejak saat itu, membaca menjadi lebih terjauh dari perempuan. Sebuah kebiasaan sederhana yang menunjukkan kekuatan besar, keberanian untuk memilih. Karena tak dapat bepergian jauh, Kartini mencari cara lain untuk menembus batas dinding rumahnya melalui surat. Dengan pena di tangan, dia menulis dengan hati yang menyala. Surat-suratnya ditunjukkan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Stella, Aken dan lainnya. Dalam tiap lembar, dia berbagi keresahan, impian, dan cita-cita tentang pendidikan bagi perempuan Jawa. Surat-surat itu kemudian menjadi jendela bagi dunia, baginya membuka pandangan tentang kesetaraan dan kemanusiaan. Surat demi surat melintas lautan, menghubungkan hati dan pikiran dari Jepara ke Eropa. Lewat tulisan, Kartini menemukan kebebasan yang sejati. Beberapa tahun kemudian, gagasan Kartini mulai berubah. Sekolah untuk anak perempuan berdiri. Buku yang dulu hanya dibacanya kini menjadi sumber bagi generasi baru. Dalam setiap siswi yang belajar dengan semangat, seolah cahaya dari buku Kartini masuk nyata. Dalam cita-cita yang tak pernah padam. Warisan Kartini bukan hanya surat dan nama, melainkan pencerahan bagi seluruh perempuan Indonesia untuk berani bermimpi dan belajar serta berkarya. Sudah dengar semua ceritanya? Sudah, Ibu. Mau baca sekali lagi atau tidak? Cukup. Oke. Sekarang tugas kalian ini yang tadi enggak ini ya? Ya, Bu. Tadi katanya enggak hadir itu ya? Ya, Bu. Hadir aja Kak, sama teman-temannya. Atau mau dikasih hukuman ini? Hukuman buku. Hukuman, Bu. Ini kalau kamu Oke, bantu semua coba ke depan sebentar. Ya, teman-teman. Oke, untuk kita jelaskan dulu. Jadi, kalian sudah dengarkan cerita tentang Kartini tadi sama suratnya tadi. Nah, sekarang tugas kalian itu menulis pesan utama dari cerita tadi. Tulis kalian pesannya kan Bu? Bagi kelas berapa? Sebentar. Ini mau dikasih hukuman apa temennya? Nyanyi, Bu. Nyanyi kan hujan ini. Tik-tik-tik bunyi hujan. Kalau dia jadi harimau masuk dalam kelompoknya. Ayo. Mau tahu ibu masa malu? Tak boleh malu. Ayo. ya, Bu. Nyanyi apa? Tik bunyi hujan. Ayo nyanyi. Atau ibu cari instrumennya. Cepat dia bisa bergabung sama lewatnya. Indonesia Raya itu lagi marah. Satu di Srijen. Kalau Indonesia Raya. Ayo. Ah, Apa udah. ini? Mas. Nyanyi apa? Mau dipilih temannya atau pilih sendiri lagunya? Kalian mau nyanyi mana? Disuruh nyanyi.
mengarahkan menuju perubahan. Melalui surat-suratnya, Kartini membangun hubungan lintas budaya dan menyalurkan pikirannya tentang kemanusiaan dan pendidikan. Tulisan menjadi jendela dunia bagi dirinya dan orang lain. Oke, sekarang kita duduk. Siap, perhatian. Pesan pertama dari narasi dari jendela dunia manusia peran cita-cita. Perjuangan semangat Kartini hidup melalui nilai-nilai luhur, berani, gigih, ingin tahu, dan berdiri. Dari membaca hingga menulis, dari mimpi hingga tindakan, Kartini mengajarkan pentingnya terus belajar, berani bermimpi dan berbagi peran bagi sesama. Ya, oke, sekarang ayo kita lagi. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi masa depan. Cita-cita Kartini untuk mendirikan sekolah perempuan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan memberi kecerahan dan membuka kesempatan bagi generasi baru untuk maju. Oke, sekarang kelompok terakhir silakan. Teman-teman, kami dari Sore. Pesan pertama dari narasi dari jendela dunia menuju terang cita-cita. Pesannya membaca buku, buka jalan menuju pengetahuan dan mimpi besar. Kartini menunjukkan bahwa kebiasaan membaca buku dapat memperluas wawasan dan menumbuh kesadaran untuk berubah dari buku MA menuju gagasan tentang kesehatan, kesabaran, kesetaraan, dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Oke, silakan duduk. Sekarang aku minta dua orang boleh maju ke depan. Di sini kalian sudah lihat kan? Di sini ada naskah. Jadi kita akan ada naskah ini tentang menghargai ilmu dan informasi dari masa Ibu Kartini, di zaman Ibu Kartini dan di zaman kita sekarang. Jadi di sini ceritanya kalian akan berdialog dengan Ibu Kartini. Jadi Ibu boleh minta dua orang maju. Ada. Ibu, kalau bisa boleh? Oke, siapa lagi? Cewek satu. Di dokter ini. Siapa? Oke, amin. Siapa cewek? Siapa yang jadi dokter tidak? Oke, silakan. Berarti di
tidak sebagai ibu Kartini. Ya, tidak di sini nanti sampai Fauzan terus kita ngomong ya. Ini bisa, tidak bisa baca kan? Oke, kita mulai ya. Ya, biar teman-temannya bisa menjalani pertanyaan juga. Aduhai, apa yang sedang kau lihat pada kotak kecil? Bercahaya itu, Ananda, sungguh menarik perhatianku. Ini namanya handphone, Bu. Saya sedang bermain belajar tentang sejarah nanti misalnya, Bu. Di zaman saya, kami harus menanti berbulan-bulan hanya untuk sepucuk surat dan buku. Dari Eropa itu pun sudah sangat berharga. Sebab darinya kami dapat ilmu dan pandangan baru. Fauzan yang ini ya. Wah, lama sekali ya, Bu. Kalau sekarang semua buku dan pengetahuan ada di sini, Bu. Di sini. Tapi kadang saya jadi suka dosa kalau pembacanya sama panjang. Buku baik yang tertulis di kertas maupun di layar. Tetaplah jendela dunia itu tidak akan datang jika engkau malas membukanya. Sekarang kau punya banyak jendela, jangan hanya melihat hiburan saja. Betul, Pak Bu. Saya janji akan menggunakan teknologi ini untuk mencari ilmu bukan sekedar bermain game, karena semangat itu saya tahu belajar itu tidak penting. Nah, itu baru murid yang kucintai. Teruslah membaca dan berani menyuarakan kebenaran. Silakan kembali ke kelas. Nah, sekarang tadi sudah lihat kan Fauzan sama Liza ceramahnya di depan. Tadi ada pesan dari Ibu Kartini, teruslah membaca dan berani menyuarakan kebenaran. Ingat, zamannya Ibu Kartini dia harus menunggu berbulan-bulan baru suratnya sampai ke teman-temannya di Eropa. Kalau sekarang kalian kan sudah tadi ya zamannya bisa lewat HP, laptop dan lain sebagainya. Jadi tetap harus meniru keberanian Ibu Kartini. Nah sekarang Ibu ada tugas lagi. Ini Ibu akan bagikan ini ke setiap kelompok, terus kalian akan membuat kalimat-kalimat motivasi. Bebas ngomong beberapa kalimat motivasi, terus kalau sudah selesai boleh di-cancel di depan ya. Oke.
Gagal sekali bukan akhir dari segalanya. Terus kami ngambil yang kedua itu terus semangat tidak boleh menyerah. Ini dari kelompok mana ini? Saya. Kasih alasannya kenapa tertarik dengan itu? Kenapa itu? Gagal sekali bukan akhir dari segalanya. Karena katanya Pak Ucup, keberhasilan itu adalah kegagalan yang bisa. Ya, itu aja alasannya. Oke, kita harus silakan duduk. Kami. Kok bisa ayo? Ini kelompoknya Nanda. Satu bulan boleh kapanpun.
Surabaya. Kalah bisa daripada biasa. Kalah bisa daripada biasa. Oh, kalah bisa daripada biasa. Orang yang bisa membuat sesuatu akan kalah dengan yang sudah terbiasa. Yang keduanya semangat terus ya. Siapa ya? Yang ini karena dia dari kelompok mana aja nih? Siapa lagi satunya dari kelompok mana? Ya Pak, dua semangat terus ya. Oke. Ada Alasannya karena kita mau Ibu. Oh ini mantap Ibu. Motivasi banget. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Indonesia. Oke. Sekarang kelompok Nada. Yang pertama kata-katanya jangan berhenti ketika olah tapi berhentilah ketika selesai. Yang kedua, tetaplah semangat dan jangan menyerah. Keberhasilan dimulai dari 1000 kegagalan. Jadi dari kelompok mana aja ini? Sama. Alasannya Dan teruslah menjalani, jangan pernah takut gagal karena kegagalan adalah anjuran kalau melakukan. Iya. Sudah. Tetap semangat. Ini kenapa nggak maju di gawang aja kak? Kelompoknya. Yang kedua saya nah ini sudah Satu aja juga boleh, kamu berdua juga boleh, lebih dari dua juga boleh. Kamu semuanya juga boleh. kalian Oke, bacain. Setiap hari adalah kesempatan baru. Itu. Setiap hari adalah kesempatan baru. Dan kamu mana ini? Setiap hari adalah kesempatan baru. Oh, nah. Itu. saya bilang mimpimu, kejarlah cita-citamu, semangat selalu ada Tuhan di sisimu. Baik. Alasannya, cocok.
zona nyamanmu demi sebuah impian yang kamu ciptakan. Sejauh manapun prosesmu, kemanapun kamu pergi demi tujuanmu. Jangan pernah takut karena ada Tuhan yang selalu menghadapi. Ya sama buat Tuhannya juga. Nah, Sarah masih ingat dengan ceritanya Ibu Kartini tadi? Udah ingat ya. Mas Ibu siapa sebenarnya tahu terlambat. Terus sudah saling memotivasi juga kan? Ya, jadi kita akan kuis. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih kartu. Nah, jadi di kartu itu kan ada ingin tahu, gigi, berani, sama peduli. Jadi yang tulis ini kalau Ibu bacain soalnya, kalian jawab sesuai dengan kartu yang kalian angkat. Ya, Baik Bu. ngerti ya? Ngerti Bu. Oke. Berarti didengar ya soalnya. Soal yang pertama, dari cerita pertama, saat Kartini gemar membaca di dekat jendela, nilai apa yang bisa kalian pelajari dari kebiasaan Kartini tersebut?
Sampai Oke. Jadi, itu kuis kita hari ini. Sekarang games. Gamesnya kita sambung kata. Tahu kan sambung kata? Jadi game sambung kata itu contohnya kayak email bilangnya
dan jangan positif. Atau ada yang jingle di sini? Lagi Bu. Jangan. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita mau refleksi dulu tentang bacaan. Ini untuk masing-masing ya. Ini untuk masing-masing. Lanjut sudah? Ngapain? Ini nanti ada jalan. Oke, semuanya sudah dapat kertas kan? Nah, ini Ibu ada 3 pertanyaan dan kalian akan jawab. Ibu bacakan aja ya. Ya Bu. Atau pasti kalian sudah capek kan? Ya Bu. Yang pertama, tulis nama kalian dulu. Tulis nama. Siapa mau pakai pulpen ini pakai pulpen? Ya, udah tulis semua namanya? Pertanyaan pertama, jawabannya seberapa? Boleh. Seberapa sering kamu biasanya membaca buku? Ini jawabannya boleh jarang, kadang-kadang atau sering. Tidak pernah juga boleh, tulis saja. Pokoknya seberapa sering kalian membaca buku? Udah? Nanti tulis dulu. Oh, bukan begitu. Seberapa seringnya? Sudah? Sudah? Sudah. Buku bacaan apa yang paling sering kalian bacain? Ya? Kalau sudah, nomor 3 terakhir, tulis 1 kebiasaan yang mau kalian tambahi atau kalian ubah dalam membaca, dan hal itu harus dilakukan mulai malam ini. Apa? Tulis 1 kebiasaan yang mau kalian ubah atau apa yang mau kalian tambahi dalam hal membaca kalian. Sudah? Oke, sudah? Yang di belakang sudah? Sudah sini? Nah, kalau sudah, kertasnya disimpan dalam tas, terus nanti pulang kertasnya dipajang di tempat belajarnya atau di kamarnya, biar kalian ingat terus untuk membaca ya. Tulis, terus harus belajar kertas itu sebagai alarm kalian buat membaca. Oke? Jadi, ya, pembelajaran hari ini menjadi maaf apabila dalam pembelajaran ini ada salah ucapan pada kalian, mohon maaf. Sebelum pulang, silakan memimpin. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, maka kita berdoa dan keyakinan masing-masing berdoa dimulai.